Halo, halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Em, Kalau di Amerika sekarang pagi ya, berarti mungkin mereka nanti nih hari ini udah mulai berlatih nih di Chicago dalam rangka Tour Amerika yang nantinya hari Minggu pagi waktu Indonesia, waktu Jakarta, akan menghadapi West Ham United di pertandingan pertama Tour Amerika Manchester United. Nah, di samping itu berbagai berita ya, kemarin tadi gue bilang bahwa Manchester United saat ini memfokuskan untuk menjual tiga pemain, yaitu Anthony, Tyler Malaysia lagi, sama Alejandro Garnacho ya, yang entah kenapa nggak ada gitu peminatnya gitu ya. Kalau Anthony sih masih diminatin oleh Real Betis ya, bahkan kabarnya karena Real Betis nggak bisa sanggupin harganya itu 30 juta pon, Atletico Madrid nih mulai melirik Anthony. Tyler Malaysia sih gue yakin sih balikin ke Liga Belanda bisa lah. Cuma Alejandro Garnacho ini kan yang begitu lucunya nggak laku-laku. Noni Madueke aja bisa laku. Jadi betul banget yang Ruben Amorim bilang ya kan. Lu akan sangat beruntung deh kalau masih ada klub yang pengen menginginkan lu gitu. Lo kalau udah dibilang gitu sama pelatih, lu di curse, ibaratnya dikutuk lo kali ya. Ya tinggal lihat aja hasilnya. Udah 2 bulan semenjak final Piala Liga Eropa hingga sekarang pun nggak ada tuh yang bikin penawaran resmi terhadap Garnacho. Walaupun mungkin ya secara skill ya dibandingin di Madueke secara statistik gitu ya, atau pemain-pemain winger lain lah yang di usia 21 tahun. Tapi kan itu gue bilang, attitude, behavior itu yang menjadi faktor utama ketika lu dilihat, apalagi urusan pemain sepak bola. Nah, ini gue juga mau ada kabar bahwa di media ya, artikelnya Florian Plettenberg, jurnalis Sky Sport Jerman, sama juga dari James Ducker, The Telegraph, mengatakan bahwa Ruben Amorim menginginkan striker yang punya pengalaman Premier League. Kalau emang berita ini benar, ya lo flashback lagi tuh ke sebelum-sebelumnya episode-episode yang gue bahas. Gue bilang apa? Kayaknya sih mendingan saat ini nih transfer window ini kita ngambil pemain-pemain dari Premier League yang pernah punya pengalaman di Premier League lah, ibaratnya gitu. Apalagi ini urusan masalah striker ya. Kenapa? Karena kita butuh cepat dalam 1 tahun, dalam 1 musim ini kita butuh fastest ya. Faster dan fastest ya. Lebih cepat dan paling cepat dalam berjalan secara konsisten tiap minggu, week in week outnya di tiap-tiap pekan pertandingan. Jadi biar gak ada lagi udah adaptasi lah, shock culture lah gitu loh. Masih kaget, bisa di Italia lambat, di Inggris cepat. Biasanya di Jerman nggak ada physical, di Inggris lebih fisik mainnya. Nah kayak gitu loh. Itu kan kenapa makanya Buemo, Cunha, yang menurut gue ini pembelian paling bagus dalam saat ini ya di Manchester United. Mau orang bilang harganya berapa lah, whatever mereka itu segala macam. Wah, dibandingin Gyökeres lah, dibandingin siapa. Enggak, mereka udah punya experience, pengalaman, udah proven, terbukti di Premier League. Nah, sekarang tinggal yang masalah striker dan kiper dan pemain tengah yang kemarin gue juga bahas. Ya kalau bicara striker sebenarnya kan, kalau lo lihat ya, nggak harus striker itu pemain asli ya, pemain lokal, pemain Inggris gitu, nggak. Ya kalau lo lihat sekarang kan semenjak perginya Harry Kane kan emang
pemain Inggris yang number 9 gitu kan nggak begitu sehebat Harry Kane ya. Cuman namanya dalam statistik 20 besar striker adalah ya, contoh pertama ya atau Oli Watkins yang gue bilang, striker Aston Villa. Udah proven, di usia matang juga, 28-29. Dan menurut gue ya dia stabil lah ya, dalam levelnya dia gitu loh. Mungkin dia tidak sehebat Harry Kane, tapi dalam levelnya dia stabil lah, di atas 10 gol. Faktor yang melemahkan apa ya? Satu, dalam perekrutan Oli Watkins mungkin harga ya, karena Aston Villa juga lagi BU, butuh duit. Atau ya bisa jadi dia sih selama ini kalau gue lihat bermain di pola 3-4-3 mungkin pas di timnas Inggris ya. Di Aston Villa sih selama ini belum pernah gue tahu dia main di pola 3-4-3 gitu loh. Itu pertama, Oli Watkins. Pemain Inggris lain kan ya Liam Delap udah ke Chelsea ya. Mungkin yang ada juga tuh Chris Woods ya. Chris Woods cuma udah atas 30 tahun, Nottingham Forest. Ya gue rasa sih agak jauh lah. Cuman mungkin nama-nama itu dibicarakan gitu. Nah yang lainnya sisanya sih pasti ya banyak pemain-pemain yang non Inggris ya, kayak Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, apalagi yang ini yang penyerang ya, apalagi yang bener-bener real striker ya Nunes dihitung lah, kayak Harvard gitu kan. Ya Joe Pedro nya Chelsea itu juga bisa, menurut gua bisa dihitung sebagai striker number 9 lah. Nah 3 nama lagi selain tadi gue sebutkan si siapa namanya Oli Watkins ya. Satu lagi yang ini ya Nicholas Jackson mungkin ya, cetak ke gol 10. Kemarin katanya Chelsea sudah mulai menurunkan harga. Nicholas Jackson yang katanya sih titisannya Didier Drogba. Ya nggak tahu ya, mungkin joking kali ya. Tapi ini orang kalau mau dilihat kelemahannya, emang ya sebetulnya masih mentah sih. Ini pemain sebenarnya masih mentah. Mungkin bakatnya ada ya untuk 3-4 tahun ke depan ya. Usia masih muda, tapi kan yang seperti gue bilang, punya pengalaman di Liga Inggris, tapi bukan berarti yang memang dia harus juga ngeliat backgroundnya juga. Ya, cuman nih orang ini kan agak panasan, emosional, nggak bisa menjaga emosi. Ya ini yang menurut gue agak ya singkirkan dulu deh. Maksudnya taruh di peringkat bawah dulu deh untuk direkrut. Apalagi Chelsea ngasih harga yang nggak ngotak kan, minta 80 juta lah, sekarang udah mulai turun 60 juta sih. 2 nama yang lain itu adalah Jean-Philippe Mateta yang merupakan striker Crystal Palace, pemain Prancis ya, tinggi 190, pernah gue bahas juga. Kalau menurut harga sih ya ini 30 juta euro atau sekitar 20 juta pound. Umur 28, hampir sama dengan Oli Watkins. Dan satu lagi mungkin yang namanya yang agak mungkin bisa masuk ini Evan Nilsson. Evan Nilsson itu strikernya Bournemouth. Usia 25 tahun, pemain Brazil ya. Posisi di nomor 9. Evan Nilsson ini kalau ngeliat mukanya tuh gue zaman ini tuh loh. Dulu ya 12 tahun 13 tahun lalu striker winger sih sebenarnya, winger ke Brazil tuh. Striker ya? Winger kanan ya. Hulk. Ya kan badannya gede gitu, mukanya mirip banget si Hulk. Bukan Hulk ini ya, bukan Hulk Marvel, bukan. Hulk ada pemain Brazil, masih ingat kan? Si Hulk itu sama mukanya, badannya gitu, lebar-lebar gitu. Cuman nggak segede Hulk. Ini juga bisa jadi satu alternatif ya, harga 35 juta euro, 30 juta pound. Cuman ya, ada 2 nih dari sisi positif negatifnya. Positifnya apa? Mateta sama Evan Nilsson ini udah terbiasa dengan 3-4-3. Ya, di Bournemouth mereka Ande Raiola itu main
3-4-3, di si Mateta di Crystal Palace juga main 3-4-3. Jadi nggak sulit. Nah, nggak sulit. Menurut gue nih dua kandidat yang harusnya sih bisa jadi ini ya, bisa jadi calon kuat lah ibaratnya. Evan Nilsson sama Mateta. Tapi permasalahan yang kedua nih, yang dari sisi negatifnya nih dalam perekrutan ini, apalagi ya masalah harga. Tahu sendiri kan, Crystal Palace ikut Europa League, akhirnya diizinkan kan, walaupun dia sama kepemilikan dengan Lyon katanya. Terus Bournemouth pun juga ikut Conference League kalau nggak salah dia. Jadi semua ikut kejuaraan Eropa. Harga pasti nggak di neko-neko, apalagi Bournemouth udah jual Milos Kerkez kan. Gue nggak ngeliat mereka ada beli pemain-pemain yang belum denger sih ya. Gue nggak tahu deh beli pemain-pemain lagi. Cuman Evan Nilsson ini pasti dianggap sebagai aset. Evan Nilsson umur 25 tahun. Dia udah baru setahun sih di Bournemouth ya. Dulu dia di Porto. Mungkin Amorim mengenal nih dia nih. Apakah dia bisa menjadi ini? Bisa aja. Apalagi ada Cunha. Ada banyak pemain Brazil atau pemain Portugis yang bahasanya udah sama. Waktu dibeli juga harganya lumayan gede lagi dia, 37 juta euro loh. Ini nggak mungkin sih kalau nggak di atas 50 juta, 60 juta, 50 juta. Kecuali ada struktur pembayaran bisa dicicil ya. Itu mungkin lain soal gitu. Ya, jadi ada 4 calon ya menurut gua. Nicholas Jackson ya, walaupun itu agak gue pinggirkan lah ya. Oli Watkins gue rasa calon kuat. Tapi apakah dia bisa beradaptasi dengan 3-4-3? Karena dia 3-4-3 cuma main di Liga Inggris, di timnas Inggris zamannya Southgate. Itu pun dia juga cadangan ya. Atau dengan yang pemain Inggris yang udah punya pengalaman Liga Inggris tapi udah paham nih dengan 3-4-3. Yaitu Jean-Philippe Mateta di Crystal Palace sama Evan Nilsson di Bournemouth. Permasalahannya keduanya ini, Crystal Palace sama Bournemouth, pasti akan mencari uang yang lebih. Kita keluar duit banyak lagi nih. Ya pasti tergantung ya, kalau dengan penjualan pemain yang sekarang ini 3, 4 lah sama Jadon Sancho itu berhasil, mungkin bisa dilakukan. Oke, jadi itu aja bahasan dengan striker. Ya gue senang dengan kalau membahas masalah transfer gitu ya, karena seperti gue bilang, setiap fans itu menginginkan timnya itu secara psikologis selalu lebih baik dengan cara membeli pemain. Oke? Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.